Saya akan membacakan Mazmur pasal yang pertama, karena tadi sudah dibacakan ke-6 ayatnya. Saya akan membacakan ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Ibu bapak dan saudara sekalian, kita memasuki minggu pertama. Di dalam catatan saya, berharap bahwa di bulan Januari ini kita semakin saleh bersama orang percaya dalam ibadah minggu yang hidup. Jadi paling tidak kita mau memikirkan apa itu ibadah minggu yang akan juga disampaikan di minggu berikutnya. Tapi yang pasti kita berharap bahwa kita datang beribadah itu pulang diperbaharui. Artinya Anda datang di tempat ini lalu Anda tidak seperti pola pikir yang lama. Saya terketuklah. Kalau begitu, kenapa orang yang setia ibadah tidak mengalami hidup yang sukses dan bahagia? Pertanyaan ini sangat menggelitik karena itu yang terjadi. Di dalam benakmu dan benakku, batinmu dan batinku, nampaknya itu semua nostalgia. Catatan-catatan yang kita rasa penting. Dan kalau ada berani orang rubah, bongkar itu, buang itu, saya nggak mau ngerti. Saudara-saudara, itu hal yang lazim di bawah kolong langit katanya. Tetapi terkadang kita lupa bahwa ternyata kita itu punya batas waktu untuk berpijak. Tidak selalu kita mengawasi, karena yang mengawasi itu Tuhan. Semua yang di dalam nostalgia itu kita sebut dengan sejarah. Betul, sejarah itu tidak bisa dirubah sembarangan karena ada catatannya. Tapi orang hampir lupa bahwa catatan itu sendiri begitu ambigu. Sama seperti engkau menghadapi angka 6, ya, angka 6 di tengah. Satu orang di sana, satu orang di sini. Disuruh sebut angka itu berapa. Itu sudah sejarah kan, sudah ada di situ. Satu bilang 6, satu bilang 9. Terus mempertahankan diri sampai berjam-jam. Lalu akhirnya ada orang yang lewat. Kenapa kamu ribut? Ini kan angka 6. Iya. Tuh kan? Terus yang sana bilang ini angka 9, dia balik ke situ. Benar kan? Benar. Lalu mereka sekarang berdua semakin kuat berdebat. Memaki-maki orang ketiga yang pelin-pelan. Lalu orang yang ketiga yang dimaki-maki dia bilang begini. Saudaraku, bolehkah engkau mampir ke sini sebentar? Istilahnya, tolong lepas sepatumu dan pakai sepatu saudaramu. Dan sebaliknya. Disitulah orang paham bahwa hal yang eksistensial di dalam sejarah itu adalah sebuah kesepakatan. Bukan ada pada dirinya seperti itu karena orang boleh menafsirkannya. Nah sekarang ketika Anda dan saya, kenapa kita datang ke gereja begitu setia tapi tidak mengalami hidup yang penuh damai sejahtera alias sukses dan bahagia. Dan hari ini ada tema memulai tahun baru dengan kesalehan. Seakan-akan kesalehan itu menjadi terang yang mau menyinari relung-relung benak kita yang penuh nostalgia dan relung-relung batin kita yang sebenarnya alirannya semakin kecil. Karena kita tidak menyatu dengan aliran besar. Kok bisa? Anda perhatikan aliran air itu tidak pernah ada yang lurus.
Dia selalu berkelok-kelok. Nanti orang fisika bisa jawab itu. Dan ternyata kelokan itu menunjukkan betapa derasnya ketika dia melewati persimpangan yang dia merasa ada tahanan, dia mendobrak terus seperti itu. Dan akhirnya aliran itu tidak lurus, dia berkelok. Dan itu juga arah angin sama. Tidak ada arah angin yang lurus, dia berbelok, dia berputar dan seterusnya. Artinya suka atau tidak, di dalam perjalanan ibadah kita selalu ada kelokan. Jangan pernah jengkel, jangan pernah marah, bersyukurlah. Kemarin siang tepatnya, istri saya bilang begini, kenapa hari Jumat saya capek banget ya? Oh terus kenapa kamu? Semakin sakitkah? Enggak. Tanda-tandanya membaik, tapi kenapa saya lemah ya? Jangan-jangan aku minum jamu herbal yang sebenarnya enggak cocok. Oh, aku memaksamu ya, maaf ya. Nanti aku kasih tahu mbok jamu itu enggak usah minum lagi. Lalu Sabtu itu dia merasa dihibur karena saya membela dia. Jadi Sabtu itu dia tidak minum jamu. Dia cukup minum vitamin yang memang harus dia minum. Lalu yang menarik Sabtu itu sore dia semakin baik. Terus tadi malam berdoa, dia jabat tangan saya. Besok aku mau ke GSRI, deal ya, deal. Ternyata dia selalu pikirannya ada di sini walaupun kelokan itu membuat dia terjerembab karena lelah dan sakit. Saya tidak sedang menceritakan keluarga saya, tapi itu yang di depan mata saya. Terkadang kita dibelokkan ke sana sini, tapi sebenarnya Tuhan sedang mengarahkan kita ke sana. Karena bumi yang bulat itu, maka kita harus mengikuti lintasannya. Anda membuat lintasan, terserah. Tapi lintasan itu akan menerobos yang orang bisa terluka. Tapi ternyata lintasan yang alamiah itu menjadi sesuatu yang circle katanya, yang memutar. Yang membenturnya itu tidak melukai. Ketimbang dia square, ya kotak begitu. Menghantam kena ujungnya pecah. Ketika saya merenung bagian itu, terus saya bilang begini. Oke, tapi supaya hati kita tentram, kita harus keluar 5:30 ya. Oke. Jadi alarm bunyi jam berapa? Jam 5. Jadi jam 5 alarm bunyi, lalu saya doa, baca-baca lagi, istri saya keluar, lalu dia masak air, hanya untuk membuatkan kopi saya dan merebus telur yang akan jadi sarapan saya. Sudah hampir 5:30. Dia belum beres-beres. Tapi karena memang kesepakatan 5:30, saya belajar wajah saya juga penuh sukacita. Oke, sudah siapkah kita jalan? Sudah. Aku mau ganti baju dulu. Oke. Dia tanya, di mana jasmu? Oh banyak. Kamu tenang saja, saya akan keluarkan yang lain. Lalu saya menggunakan yang biru karena itu yang ada di rumah. Di sini ada yang abu. Di GKI Agape ada yang hitam. Oh jadi pendeta banyak jasnya. Jangan khawatir. Saya tidak beli, itu pemberian. Maksudnya Anda jangan iri karena jas saya banyak. Nah ketika kita menjalani hidup dengan penuh lintasan yang kita ikuti keloknya, kita akan penuh sukacita. Dan akhirnya keluar rumah itu 6:15. Saya punya kekhawatiran karena dari garasi itu turun ke bawah kira-kira 1 meter. Jalannya menurun begini. Sesudah saya keluarkan mobil, saya ingin tuntun dia. Dia bilang begini, tenang, aku sekarang sudah bisa turun sendiri. Wah keren. Berarti cukup kuat kakinya. Lalu nanti Anda tanya, kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia punya kerinduan. Mulai tahun yang baru, aku akan membuang semua sampah saya
dan saya akan mengikuti Tuhan dengan sebuah pengakuan bahwa saya lemah, rentan, dan tidak berdaya. Tapi setiap kelokan yang Dia masih beri kesempatan, aku akan mengandalkan Dia dan Dia akan menolong saya. Kalau saya menjadi orang yang terlalu analitik berpikir, mungkin saya akan bilang, kenapa enggak dari dulu ngomongnya? Akhirnya saya diingatkan ketika saya mengkhotbahkan tanggal 1 di GKI Agape. Sebenarnya Tuhan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Dia menanamkan kekekalan yang tidak pernah kita pikirkan. Kita mencari yang baru, ternyata di bawah kolong langit tidak ada yang baru. Yang kau bilang akan ada, itu dulu sudah ada. Tapi jangan lupa, kata pengkhotbah, Dia akan menanyakan yang sudah lalu. Artinya apa? Ternyata hidup bukan hanya di sini sekarang, di sana nanti. Lalu yang kita pikir tidak lagi bermakna karena kita sudah hapus, itu yang akan ditanya Tuhan. Tuh kan, jadi berarti kepada sejarah. Betul. Jadi sejarah yang mana? Bukan sejarah yang mengakar di dalam budaya, tapi sejarah yang ada di dalam kehidupan pribadi. Itu di depan Anda. Perjamuan. Setiap engkau makan dan minum, engkau akan mengenang kematianku dan kebangkitanku sampai aku datang kembali. Jadi hidup saleh itu ternyata mengakar kepada karya Kristus. Jadi hidup saleh sebagai sebuah komitmen, bukan hanya menjauhi kejahatan. Kata Mazmur nomor 1 tadi, ayat yang pertama. Tetapi berakar di dalam firman Tuhan dengan refleksinya di ayat yang kedua. Jadi kesalehan itu hal penting karena dia fondasi untuk sukses dan bahagia di dalam keseharian kita. Bagaimana ceritanya? Sesimpel itu ternyata kesalehan. Bacalah Alkitab, berdoalah. Lalu ada dorongan hasrat seperti tadi saya katakan istri saya mau ke GSRI. Padahal sebelum dia ngomong GSRI, dia bilang hatiku itu sudah tertambat kepada banyak gereja di mana engkau pernah melayani. Aku harus jujur, hatiku masih ada di GKI Agape. Tapi ketika dia deal sama saya, dia ngomong GSRI, saya nggak tahu loterinya keluar ke sini. Padahal dia duduk pun nggak kuat. Terus dia bilang, Pi, aku cukup kebaktian 1 aja ya. Nanti aku pulang pakai Grab, siap. Saya nggak tahu apakah nanti dia masih punya kekuatan di kebaktian kedua. Tapi kalau dia minta yang pertama, Anda jangan paksa dia. Bukan saya belain dia, tapi itu janji saya, deal katanya. Kalau begitu engkau dan saya menyadari bahwa ibadah itu bukan sekedar ritual. Tapi satu hasrat yang mendalam untuk bertumbuh. Bukan sekedar berjumpa satu dengan yang lain, tapi bertumbuh. Jadi ketika istri tadi datang, langsung orang salamin. Puji Tuhan, sudah sembuh, sudah kuat. Itu seperti vitamin yang membooster dia. Karena jumpa lagi dengan wajah-wajah yang peduli. Saya lihat di bawahnya itu ada kantong hijau, saya nggak tahu isinya apa. Mau dibuka? Saya juga nggak tahu siapa yang ngasih kantong hijau itu. Ada yang mau angkat tangan? Halo? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Jadi ketika itu semua bisa terjadi, betul saudara. Menatap wajah yang bertumbuh di dalam sabda itu akan membuat kita bersuka cita.
Bahkan pendeta Robi Moningka yang datang kemari dia bertanya, "Boksu, ada yang nyanyi enggak?" Saya bilang, biasanya kalau ada perjamuan ada nyanyi. Tapi hari ini enggak ada nyanyi ya. Jadi mau nyanyi? Pikirin dulu ya. Ntar pimpinan Tuhan kayak apa. Tetapi kayaknya pintu lagi ada di hadapanmu. Tinggal minta anak kunci. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Engkau berkelok kemanapun kau akan dijagai. Jadi kalau begitu kesalehan itu bukan satu upaya supaya engkau dikenang Tuhan. Justru Tuhan berkenan dan mengenal jalanmu sehingga engkau selalu diarahkan. Maka kesalehan itu bagaikan filter bagi hidup saudara dan saya. Oleh karena kesalehan itu tidak netral, Anda harus mengambil keputusan supaya Anda dan saya bisa menjadikan hidup yang saleh itu adalah sebuah gaya hidup baru. Dan kalau kesalehan itu sudah menjadi filter buat Anda dan saya, karena kesalehan tidak netral dan kita mengambil keputusan eksistensial, ini saya membuat resolusi di tahun 2026 untuk hidup di dalam kesalehanmu. Dan ternyata kesalehan itu mengakar sederhana, kembali seturut dengan firman, ketika kelokanmu itu menjauh, mendekat lagi di aliran air hidup itu, karena engkau ditanam di sana, yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga tadi, ditanam di tepi aliran air dan pada gilirannya menghasilkan buah pada musimnya. Bahkan dikatakan tidak pernah layu daunnya, karena klorofil itu terus memberikan kekuatan kepada batang, carang, dan bertambah kepada akar dan seterusnya, dan menjadi pohon yang menghasilkan buah yang menyenangkan. Ternyata itu dimulai di ayat sebelumnya, yaitu orang yang hasratnya kepada hukum Tuhan, Taurat Tuhan, bahkan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika engkau melihat di dalam bagian berbahagialah orang, ya, yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam komplotan pencemooh, dikatakan. Ternyata itu adalah bagian yang disebutkan tentang dosa, buahnya tidak mendadak muncul. Tapi dia ada langkah-langkah stepnya. Secara gradual dia memaju. Maka dia berkata, yang pertama adalah dikatakan di situ, tidak berjalan menurut ajakan orang fasik. Jadi ketika dia katakan di dalam 3 tahapan tidak berjalan, ya, dengan pengaruh-pengaruh nasihat orang fasik, berarti pola pikir Anda dan saya tidak mau sama seperti mereka. Orang dunia itu selalu berkompromi, mengambil jalan tengah supaya kesini oke, kesana oke. Kita harus ngambil keputusan, tidak, yang sana bukan, yang ini iya. Maka Anda harus mempertahankan itu. Maka dikatakan yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik. Kemudian dia katakan juga yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Jadi sepertinya ada kata jalan 2 kali di ayat 1. Tapi jangan lupa yang tidak berjalan itu kata kerja. Yang kedua tidak berdiri di jalan itu kata benda jalannya. Jadi maksudnya kalau yang pertama Anda seperti berpartisipasi dengan orang berdosa itu, orang dunia itu yang Anda mau mendengarkan. Tapi kalau yang di kedua itu tidak berdiri di jalan, berarti Anda tidak copy paste gaya hidup mereka. Lalu gradual yang terakhir, tidak duduk di komplotan pencemooh. Yang dikatakan duduk itu berarti
membentuk ya satu pola karakter kita. Pencemooh itu apa? Ternyata pencemooh itu orang yang meremehkan kebenaran, yang mengatakan bahwa kekudusan itu lelucon. Dan pada akhirnya ketika diingatkan mereka bilang, "Gak usah ngajarin saya." Pasti Anda pernah mendengar apa yang saya katakan ini. Banyak orang Kristen penipu. Bahkan pendeta makan duit saya miliaran. Berkali-kali saya mendengar seperti itu. Tapi saya tidak pernah membohongi orang. Saya tidak kenal Tuhan. Saya hidup baik-baik. Pernah dengar kalimat seperti itu? Berarti dia tidak perlu apa yang Tuhan sabdakan. Padahal kesalehan itu mengakar kepada sabda Tuhan. Dan kita merawatnya karena dia mengenal jalan Anda dan saya yang dibenarkan sehingga disebut orang benar. Kalau seperti itu berarti Anda harus hati-hati dengan dosa. Dimulai dari cara berpikir. Berikutnya mulai mengikuti gaya hidupnya. Dan pada gilirannya kita sama seperti mereka. Dan ketika saya ngomong ini, saya juga mau ngaku salah hari ini. Karena tadi pagi pencobaannya besar. Jadi ketika lampu hijau itu, tahu-tahu merah. Kan kalau merah berhenti ya. Tapi yang namanya Bekasi, kalau hijau berhenti, merah jalan. Serius. Itu hari-hari biasa karena ada polisinya. Hari ini gak ada polisinya. Kebentuklah. Kalau hijau berhenti, merah jalan. Berhenti itu hijau bukannya memang mau berhenti. Diserobot sama orang terus. Lalu akhirnya dia berhenti, kita yang merah disuruh jalan. Supaya semuanya kebagian yang sama. Nah pagi ini saya jalan di lampu yang lagi merah. Kalau Anda menganggap saya tidak layak melanjutkan, saya akan berhenti di sini. Serius. Karena batin saya menggelitik, saya mesti ngomong. Karena saya mengambil satu sikap keputusan tidak boleh. Sesudah melewati BKT hati ini gak enak. Kenapa saya tidak turun berhenti di situ? Gak sampai 5 menit kok. Aman-aman saja kok. Yang saya mau katakan orang berdosa itu selalu di ujungnya seperti itu. Namanya penyesalan. Masih untung dia ngaku dan meminta maaf. Kalau merasa itu menjadi bagian gaya hidupnya, dia pencemooh sejati. Saya tidak tahu apakah engkau akan memaafkan saya. Tapi yakinlah saya tidak akan lakukan itu untuk berikutnya. Karena itu bagian akhir dia mengingatkan. Bukankah engkau selalu mengatakannya? Kenapa hari ini engkau menjadi pelanggar? Kalau Anda dan saya tidak berani menegur yang seperti itu, maka kita akan kompromi. Sehingga kesalehan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang engkau raih, engkau rindukan. Jadi sebenarnya kesalehan itu mengakar karena mencintai firman sebagai sebuah kesukaan atau hasrat, afeksi katanya, bukan kognisi, afeksi. Karena ada rasa yang disentuh. Sebuah hasrat, bukan keterpaksaan yang bersifat hukum. Kalau tidak engkau lakukan, engkau melanggar dan akan ada hukuman. Bukan. Tapi sukacita menjalankannya. Saya melihat istri saya ketika menyalami dan dia bilang deal. Itu wajah yang saya tidak pernah lupa. Dia kalau lagi senyum mulutnya kecil. Saya gak pernah lupa. Karena memang bibir itu gak ada yang lain. Beruntung saya cuma punya pacar satu, dia doang.
Padahal ada satu sahabat saya yang dia bilang, saya dapat istri itu anugerah Tuhan. Padahal waktu saya berpikir saya mau jadiin pacar dia, saya jujur sama dia. Aku lagi punya 3 pacar sekarang. Dan kalau kamu jadi pacar saya, kamu urutan ke-13. Apakah engkau mau? Tapi kemarin pagi dia berkata, aku menyesal. Aku mengenalmu lama Musa. Tapi ketika engkau pensiun, baru hasrat itu muncul. Dan berterima kasih engkau masih menyambut WA saya. Telepon saya. Saya bersyukur bahwa Tuhan tidak kekurangan waktu untuk mengembalikan anak-anaknya untuk mencari wajahnya. Aku orang bodoh. Tapi aku bersyukur karena aku diberikan kesempatan untuk mengenal dia dan hidup lebih positif. Saya merasa diperkaya dengan semua persiapan saya. Karena ada contoh-contoh yang mendatangi saya. Saya tidak tanyakan. Tapi dia berkata, aku menyesal. Beruntung hari ini mendapatkan istri yang menjadi anugerah. Dia begitu setia. Dia begitu lembut. Dia selalu mengingatkan. Dan aku tahu dia mendoakan saya. Dan inilah waktu aku mau hidup seterusnya buat Tuhan. Bagian-bagian itu menjadi harusnya mengingat bahwa kesalehan yang sinambung karena ada sebuah proses internalisasi dari firman yang kita renungkan. Berakar kuat dan berkembang sekaligus berbuah. Karena kesalehan itu berakar pada relasi, bukan pada prestasi. Artinya bahwa kesalehan itu engkau merawat relasi, bukan ada prestasi. Nih Tuhan, saya lebih setia dari yang lain. Saya datang lebih pagi. Saya gak pernah berjanji dan membohongi. Tidak. Saya taat. Ternyata kesalehan bukan mengakar kepada yang itu. Kesalehan itu mengakar kepada relasi. Dan istri saya mengaku seperti ini. Betul Pi, aku sudah tidak boleh marah. Tapi ketika aku bertanya sama Tuhan, kenapa tiba-tiba saya sakit, Tuhan gak jawab, saya marah katanya. Tadinya saya mau kipasin, udah marah aja sekali lagi biar lebih gede gitu kan. Saya lihat dia, oh iya. Dan dia tidak ada gunanya marah sama Tuhan. Karena Tuhan tidak menjawab. Saya tidak tahu dia masih ingat atau tidak. Bukankah aku pernah mengatakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan? Selalu baru rahmatnya setiap pagi. Nantikanlah Tuhan di dalam diam. Masih ingat itu istriku? Dan semua bujukan orang untuk ganti dokter ini itu tidak kita penuhi toh? Dan tidak ada obat yang harus kita konsumsi untukmu toh? Dan Tuhan lebih baik memberikan kesehatan buatmu. Dia gak berani jawab. Serius kah? Menanti Tuhan di dalam diam. Itu artinya engkau merawat relasi itu dan jangan dengar yang lain. Bukan gak penting. Karena kita sedang menikmati kesukaan merenungkan kata-kata Tuhan itu. Jadi kalau kesalehan itu berakar kepada relasi bukan prestasi. Itu semua karena Tuhan mengenal jalan orang benar. Kita menghidupi relasi yang dikenal dan diperhatikan Tuhan. Dan bagian akhir barangkali yang saya mau katakan kepada saudara, kenapa kita perlu hidup di dalam kesalehan. Sehingga engkau dan saya pada hari ini memikirkan sebuah tema memulai tahun baru dengan kesalehan. Kesalehan orang benar sesungguhnya merupakan tanggapan penuh iman kepada firman Tuhan yang tertulis untuk mengarahkan hidup baru kita.
yaitu jalan yang memimpin kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Lalu Anda tanya, jadi sukses itu apa? Sukses sebenarnya bukan menumpukan apa yang menjadi impian. Tapi sukses itu adalah bagian ketika kita punya kepekaan dan orang lain punya kebutuhan, kita punya sedikit, kita tetap berbagi. Itu sukses. Masa itu sukses? Iya. Karena engkau sukses mampu mengendalikan untuk tidak loba, tidak iri, tidak serakah, tidak pongah. Aku mau seperti sesamaku. Karena raja ketika menjawab pertanyaanku, kapan aku memberi makan dan minum orang lapar, memberi pakaian yang telanjang, menyambangi orang yang dipenjara, dan melindungi orang yang asing. Maka raja itu berkata, ketika kau melakukan kepada orang yang kecil ini, engkau sudah melakukan bagiku. Dan hamba itu terdiam. Berarti tanpa sadar bahwa sekarang kesalehan yang dia hidupi bukan lagi pilihan, tapi gaya hidup yang dia nikmati. Ini pimpinan jalan Tuhan. Jadi jangan pernah kesalehan itu selalu Anda breakdown, terjemahkan kudu kaya, kudu tidak rugi. Enggak. Tapi kesalehan yang mendatangkan kesuksesan dan kebahagiaan, ada waktunya Anda kaya, ada waktunya Anda miskin. Bukankah Pengkhotbah 3 bilang begitu? Ada waktunya lahir, ada waktunya mati, ada waktunya siang, ada waktunya malam. Ada waktunya memeluk, ada waktunya memisah. Jadi kalau begitu, engkau dan saya bisa tetap sukacita. Yang sulit barangkali, orang yang kita cintai harus mendahului kita. Saya belum ngomong sama istri saya. Walaupun sudah membicarakan sedikit fenomenanya. Ternyata dia mengatakan, aku tahu engkau sangat mencintai saya. Meskipun sakit ini membuat kulitku semakin jelek, tapi engkau masih mencintai saya. Saya nggak tahu dia lagi menghibur diri atau apa gitu ya. Tapi saya bilang, saya mencintaimu bukan kulitnya, tapi keseluruhan karaktermu. Yang tidak kita sadari sudah memasuki tahun yang ke-42. Itu diikat dalam hukum, tapi kenal dia Maret 78. Masih ingat? Masih ingatkah kau? Dia bilang itu anak muda paling sombong katanya. Di tempat kerja selalu banyak gaya katanya. Itu omongan dia. Saya bilang saya gak banyak gaya, memang saya seperti itu gayanya. Dan akhirnya kita hidup memasuki tahun ke-42. Lalu saya bilang, saya akan tetap mencintaimu. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan kita. Jadi waktu kami nikah dulu, janji nikah kayak gitu gak dibunyiin ibu bapak. Benar. Apa pendetanya lupa saya juga gak tahu. Tapi kita melatih untuk menjalankannya. Karena banyak orang yang sudah salaman, janji, mengaku, besok bulan depan bubar. Tapi hari ini kita belajar tidak janji, tapi Tuhan sang pemilik janji tahu jalan kita. Dia akan jagai kita. Kalau begitu, saya boleh menyimpulkan khotbah ini. Kenapa orang datang dan pergi dan kemudian dia tidak membawa apa-apa? Karena dia hanya mengizinkan nilai-nilai yang membentuk karakter dia. Gaya hidup yang sudah menjadi model dia. Pola pikir yang tidak pernah diubahkan karena dia berpikir dia yang paling superior.
itu menjadi sandungan di jemaat. Bertobatlah. Kalau tidak ada jalan. Saya tetap merindukan GSRI itu adalah gereja yang seperti isinya ada yang disantap, yaitu hal yang rohani, bukan yang rohana. Karena yang rohani itu mungkin berkait dengan Tuhan. Rohana itu nama orang yang maksudnya adalah hal yang duniawi, bukan. Mari kita kembali kepada teks kenapa GSRI itu ada. Kalau Caut Sekuang itu membuat bahwa inilah model gereja kita, itu budaya. Dia membuat sekolah yang sekarang ada di STT Iman dan 2 pejabatnya ada di belakang saya itu. Di depan saya sih sebenarnya, bukan di belakang saya. Di depan saya, tapi di belakang bangku Anda. Modelnya seperti ini. Lalu dia menyebut dirinya membangun gereja santapan rohani. Sahabatnya Andrew G. itu membuat yang sama. Dia tidak membunyikan santapan rohani, tapi dia mengatakan kalam yang kudus. Jadi gerejanya kalam kudus, sekolahnya saat. Jadi ada model yang beda-beda. Ya nanti Anda pelajari sendiri kalau Anda sudah menjadi pengamat yang bagus. Tidak lagi ngotot dengan apa yang Anda pikir paling tahu. Bukalah pikiran itu. Hiduplah dengan gaya yang Tuhan izinkan. Maka engkau akan memuliakan Dia dengan kesalehan. Jadi kalau begitu kesalehan itu apa? Kesalehan itu adalah sebuah karakter yang mengakar kepada sabda. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi nanti saya akan memberikan arahan. Setiap waktu Anda akan membaca sabda yang lengkap ya. Jadi minggu pertama, jadi ada 52 minggu dan 1 Alkitab Anda akan baca. Habis. Misalnya besok ya Anda akan membaca Kejadian 1 sampai 3. Itu berkait dengan hukum. Lusa sejarah, baca Yosua 1 sampai pasal 5. Lalu Mazmur, besokannya hari Rabu, Mazmur 1 sampai 2. Besokannya Anda baca kitab puisi, baca Ayub pasal 1 sampai pasal 2. Lalu Jumatnya Anda baca Nubuatan, Yesaya 1 sampai 6. Lalu hari Sabtunya baca Injil Matius 1 sampai 2. Lalu minggu besok Anda baca lagi Roma 3 sampai 4. Bacaan hari ini apa? Roma 1 sampai pasal 2. Nanti saya minta tata usaha membuat itu dan kita sepakat membaca ini dan 1 tahun kita selesai. Ibu bapak setuju? Halo? Serius nih. Jadi Anda gak bosan. Tiap hari ada pergantian. Lalu nanti Anda buat catatan. Dan Anda bertumbuh di dalamnya. Enggak akan ada waktu buat ribut. Yang ada adalah kesukaan akan Taurat. Karena merenungkan siang dan malam. Kita boleh saat hening.